Om Swastiastu, kami dari Silabus 13 akan menampilkan video pembelajaran dengan materi eksistensi UKM di dalam proses pembangunan ekonomi. Perkenalkan, anggota dari kelompok kami yaitu Ide Bagus Rena Triopara, IKD Eki Setia Pramona, I Made Wirawan Suputra, dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami SEMM. Sekian perkenalan dari kelompok kami akan lanjut ke materi. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Ide Bagus Renda Triopara, absen 18, dengan judul Konsep Pengusaha Kecil dan Menengah. Materi yang kedua, keberadaan UKM secara alami. Materi yang ketiga akan dibawakan oleh IKD Eki Setia Pramona, absen 4, yaitu tentang kinerja UKM di Indonesia. Dan materi yang keempat, kontribusi UKM terhadap kesepakatan kerja dan PDB. Materi 5 dan ke-6 akan dibawakan oleh Imade Wirawan Suputra, absen 8, tentang otonomi daerah dan peluang bagi UKM daerah. Materi yang ke-6 yaitu peluang dan tantangan bagi UKM dalam liberalisasi perdagangan. Konsep pengusaha kecil dan menengah. Pengertian UKM. Pengertian usaha kecil menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kriteria UKM. Yang pertama, usaha kecil adalah entitas yang tidak memiliki kriteria sebagai berikut. Kekayaan bersih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Yang kedua, usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut. Kekayaan lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Ciri-ciri dan contoh UKM. Ciri-ciri usaha kecil yaitu yang pertama, jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah. Yang kedua, lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah memulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Contoh usaha kecil. Yang pertama, usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja. Yang kedua, pedagang di pasar, grosir atau agen, dan pedagang pengumpul lainnya. Yang ketiga, koperasi berskala kecil. Yang keempat, peternakan ayam, itik, dan perikanan. Ciri-ciri usaha menengah. Yang pertama, pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern. Yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Yang ketiga, telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain. Contoh usaha menengah. Yang pertama ada usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah. Yang kedua, usaha perdagangan atau grosir termasuk ekspor dan impor. Yang ketiga, usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam. Materi yang kedua, ada keberadaan UKM secara alami. Usaha kecil di Indonesia didominasi oleh unit-unit
usaha tradisional, yang di satu sisinya dapat dibangun dan beroperasi hanya dengan modal kerja dan modal investasi kecil dan tanpa perlu menerapkan sistem organisasi dan manajemen modern yang kompleks dan mahal, seperti di usaha-usaha modern, dan di sisi lain berbeda dengan usaha menengah. Usaha kecil pada umumnya membuat barang-barang konsumsi sederhana untuk kebutuhan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kadek Eki Setia Pramona. 3. Kinerja UKM di Indonesia. UKM di negara berkembang seperti Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut. Di atas karakteristik UKM di Indonesia. UKM di Indonesia dapat bertahan di krisis ekonomi disebabkan oleh 4 hal, yaitu: yang pertama, ada sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi atau customer good, khususnya yang tidak tahan lama. Yang kedua, ada mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking, financing, atau aspek pendanaan usaha. Yang ketiga, pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja. Yang terakhir, yaitu terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal. UKM di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai penopang perekonomian. 4. Kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. Sektor usaha kecil dan menengah telah mampu menunjukkan kinerja yang relatif lebih tinggi dalam menghadapi masalah krisis yang panjang. UKM mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang tidak bisa lagi dilakukan oleh usaha besar. Indikator ekonomi makro yang merupakan hasil kerjasama Badan Pusat Statistik BPS dengan Kementerian Koperasi dan UKM mengumumkan UKM yang terus mengalami peningkatan. Apabila melihat data yang dilansir BPS menunjukkan betapa UKM menuju perkembangan yang sangat menjanjikan. Baik, perkenalkan, nama saya Madewira Saputra, nomor absen 8. Saya akan melanjutkan nomor 5, otonomi daerah dan peluang bagi UKM daerah. Dengan berlakunya otonomi daerah, dunia usaha di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha dan persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis di daerah dituntut untuk dapat beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Di satu sisi, perubahan itu akan memberi kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan. Tentunya, diharapkan kegiatan-kegiatan yang produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah atau NT yang tinggi dapat memberi sumbangan besar bagi pembentukan PAD. Salah satunya adalah industri-industri dengan dasar sumber daya alam. Diharapkan industri-industri tersebut dapat dikembangkan di daerah yang kaya sumber daya alam sehingga mempunyai daya saing tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. 6. Peluang dan tantangan bagi UKM dalam liberalisasi perdagangan. Sejak terjadinya reformasi kebijakan perdagangan di Indonesia pada awal tahun 1980-an, Indonesia mulai keluar dari cangkangan untuk membuka diri dan terlibat dalam perekonomian global. Setelah sekian lama berlindung dan bergantung terhadap pendapatan minyak dan gas yang melimpah ruah, Indonesia segera mencari alternatif pendapat negara. Sejak redamnya masa
oil bomb, sehingga fokus harus dialihkan pada pengembangan pundi-pundi dari sektor non migas atau sektor selain minyak bumi dan gas. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia berinisiatif untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan, mulai dari pengurangan hambatan perdagangan non tarif secara bertahap hingga penurunan tingkat tarif mencapai 0% di beberapa sektor. Semua tingkat perjanjian perdagangan dan tindak lanjuti, baik di tingkat multilateral, regional, serta bilateral, tak ketinggalan regulasi. Berbagai peraturan perdagangan pun dilakukan demi minimalisasi peluang korupsi di tataran birokrat. Kendala utama yang dihadapi UMKM sehingga pembentukan nilai ekspor sangat rendah disebabkan oleh teknologi yang belum mumpuni untuk menunjang produktivitas, rendahnya keahlian tenaga kerja, kurangnya pengetahuan mengenai pasar dan strategi bisnis global, dan keterbatasan dalam mengakses modal. Pengetahuan pemasaran yang kurang memadai mengakibatkan para pelaku UMKM tidak melakukan kegiatan secara ekspor secara mandiri, melainkan menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan ekspor. Terima kasih. Kesimpulan, meskipun peranan UKM dalam perekonomian Indonesia adalah strategis dan sentral diantaranya karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UKM seringkali terbaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. Padahal UKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis, namun kebijakan pemerintah maupun peraturan yang mendukung sampai sekarang dirasa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat kebijakan yang diambil cenderung berlebihan namun tidak efektif, hingga kebijakan menjadi kurang komprehensif dan kurang terarah. Padahal UKM masih memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan perannya di perekonomian Indonesia kurang maksimal, sehingga perlu dapat penanganan yang serius. Selain itu, kelemahan dalam organisasi manajemen maupun pengusahaan teknologi yang juga dibenahi. Pengembangan UKM perlu mendapat perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kooperatif bersama pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah perlu meningkatkan peran dalam memberdayakan UKM dengan cara mengupayakan UKM agar dapat tumbuh dan berkembang secara kondusif. Meningkatnya perannya dalam memberdayakan UKM dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Terima kasih. Kami akan lanjut ke sesi pertanyaan. Di sini kelompok kami akan memberikan pertanyaan yang pertama. 1. Sebutkan alasan mengapa UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi. Yang kedua, sebutkan perusahaan permasalahan internal yang dihadapi UKM. Yang ketiga, bagaimana cara usaha kecil untuk bersaing dengan usaha yang lebih besar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.